Aura itu penting banget untuk dibersihkan. Karena kita selain punya tubuh fisik, kita kan juga punya tubuh aura. Jadi untuk menjaga dia tetap bersih itu sangat penting, karena sangat berpengaruh di bagian kehidupan kita yang lain, seperti kesehatan, seperti mental health, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara membersihkan aura kita. Langsung saja teman-teman ya. Teman-teman, nama saya Ivani Chandra. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel Ivani Chandra, channel ini berisi mengenai topik-topik kesehatan, mengenai mental health, dan juga spiritual. Teman-teman, bagaimana caranya untuk membersihkan tubuh aura kita? Gimana sih caranya? Dan kenapa sih tubuh aura itu perlu dibersihkan? Jadi, tubuh aura itu adalah di luar dari tubuh fisik kita ya. Jadi sebenarnya kita memang punya aura, punya jiwa, punya nyawa, yang mana kita akui bahwa kita sebetulnya memang bukan hanya tubuh fisik saja. Nah, maka dari itu tubuh aura juga perlu dibersihkan karena memang saling berhubungan. Kalau tubuh aura sakit, tubuh fisik akan sakit. Kalau tubuh fisiknya sakit, tubuh auranya pun akan sakit. Nah, bagaimana kita harus menjaga kedua-duanya, baik tubuh fisik maupun tubuh aura ini, agar tetap bersih dan sehat. Nah, salah satunya adalah dengan cara mandi, teman-teman. Jadi kalau kita lagi stres, kalau kita lagi anger, marah, kalau kita lagi penuh dengan rasa sedih, biasanya kita lakukan mandi itu mandi dari kepala, kayak shower gitu ya, atau diguyur gitu. Itu memang bisa membersihkan energi-energi kotor yang ada pada tubuh kita, yang nempel dari baju karena ketempel dari orang lain, seperti itu. Teman-teman suka merasakan gak sih kalau misalnya kita habis mandi, yang tadinya kita misalnya marah, atau misalnya tadinya kita stres, lagi merasa lelah, pada saat mandi, habis mandi kita seger lagi gitu. Nah, itu sebetulnya memang tubuh aura kita pun dibersihkan. Dan sangat baik jika kalau kita mandi, kita juga tambahkan air garam. Kita tambahkan garam ya, karena garam itu juga salah satu bahan yang selain juga bisa tadi kan kalau misalnya air saja juga sudah bisa membasuh kita dari energi-energi yang kurang baik, garam ini juga bisa mengikat energi-energi yang kurang baik tersebut untuk benar-benar lepas dari tubuh aura kita. Gitu teman-teman, ternyata mandi itu sangat diperlukan ya. Jadi jangan sampai kita malas mandi teman-teman. Teman-teman, yang selanjutnya adalah berjemur sinar matahari. Dan di bawah sinar matahari, kita memunggungi sinar matahari, lalu kita meniatkan kita terbasuh oleh sinar matahari. Dengan begitu, aura kita juga bisa menjadi bersih. Jadi pada saat ada matahari terang gitu ya, sedang bersinar, kita coba deh berdiri membelakangi sinar matahari gitu, jadi di punggung kita. Lalu kita meniatkan bahwa sinar matahari ini membasuh tubuh kita dari atas kepala sampai dengan ke bawah. Dan kita rooting itu artinya juga kita merasa bahwa kita mengakar ke bumi. Jadi kita niatkan bahwa kita juga mengakar ke bumi. Jadi energi dari matahari ini kita serap, lalu juga kita keluarkan kembali lewat telapak kaki kita. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk membersihkan aura. Dengan begitu, setelah itu coba deh kita akan merasakan sama seperti mandi tadi ya. Kita merasakan lega sekali ketika kita sudah menikmati salah satu anugerah yang Tuhan berikan, yaitu sinar matahari. Tapi di sini saya tidak menyarankan untuk terlalu sering melakukan mandi dengan meniatkan bahwa kita ingin menyerap energi matahari, karena kadang-kadang energi matahari ini berlebihan gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu cara untuk melepaskan kelebihan energi ini, nantinya juga tidak terlalu baik. Jadi untuk mandi dengan sinar matahari boleh kita lakukan ya misalnya sebulan sekali gitu ya teman-teman.
Itu cara yang kedua. Sekarang kan lagi musim hujan, ternyata hujan-hujanan juga bisa membuat kita bersih dari energi-energi yang menempel pada diri kita yang nggak bagus ya, energi stres, energi marah, energi ketempelan dari stresnya orang lain. Ternyata kalau kita hujan-hujanan sama feelingnya ya teman-teman, bahwa aura kita menjadi bersih, karena itu juga adalah sama seperti mandi ya, apalagi ini airnya alami gitu. Jadi teman-teman, kalau kalian yang suka masih hujan-hujanan, ternyata hujan-hujanan ini juga ada loh manfaatnya, yaitu untuk membersihkan aura kita. Dan yang terakhir teman-teman adalah meditasi. Seperti saya sampaikan mungkin di video saya sebelumnya, kita dapat melakukan meditasi Twin Heart meditation, bahwa kita menerima energi dari ilahi yang akan memang membasuh tubuh kita, dan kita menerima energi itu artinya melepaskan semua energi-energi yang kotor yang menempel pada tubuh kita, menempel pada baju kita, seperti itu teman-teman. Jadi aura kita pun day by day-nya bila kita melakukan meditasi akan menjadi kuat dan sehat dan besar teman-teman. Demikian teman-teman cara membersihkan aura. Nah teman-teman, kalau misalnya auranya kita bersih, auranya kita besar, auranya kita sehat, itu akan sangat berpengaruh kepada tubuh fisik. Tubuh fisik kita otomatis pun akan sehat. Tapi tubuh fisiknya juga tetap harus dijaga ya teman-teman ya. Jadi setidaknya kedua-dua hal ini harus kita jaga. Karena tubuh aura kita erat kaitannya juga dengan mental health nih teman-teman, dengan mindfulness. Artinya pikirannya kita juga harus kita jaga supaya bersih, positif, seperti itu. Sehingga kehidupan fisik, kehidupan mental health itu dapat saling seimbang untuk mencapai hidup yang jauh lebih baik. Kalau kedua-duanya sudah sehat, waduh teman-teman, itu semua akan menjadi mudah. Kita akan menjadi orang yang sangat beruntung. Kita menjadi orang yang dapat menarik orang lain, menempel pada diri kita. Jadi kita menjadi magnet, mau kan teman-teman ya? Kalau kita seorang pemimpin, kita juga akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang didengarkan, dan pemimpin yang sukses. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, demikian video saya hari ini, cukup singkat. Semoga video ini berguna. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, Atma. Namaste.